datang satu laki-laki 2 perempuan. Dia minta 2 espresso yang terbaik, yang pilihan terbaik menurut saya, 1 latte sama 3 V60. Pagi-pagi banyak minum kopi, saya pikir kayak aduh emang udah kuat nih orang-orang minum kopi. Ternyata mereka tuh adalah satu orang tersebut adalah penemu rumus resep dari V60 Pak. Akhirnya pas saya masuk ke dalam lagi, tamu-tamu tersebut pulang, bos saya ke dalam kayak terima kasih ya Pi, itu tuh orang itu adalah penemu resep, salah satu resep di ngebrew dan dia bilang jadi ekstraksi kamu tuh udah bisa masuk lomba. Nah, pas saya masih part time, masih 1 bulan 2 bulan di sana, tiba-tiba udah diomongin gitu. Jadi teman-teman di sana tuh kayak masa sih pengen cobain dong kayak buatan aku seperti apa gitu. Kalau saya sebenarnya pribadi tuh pengen jadi styling sih Pak, styling di baju-baju kayak di mall-mall gitu. Ya, berarti di luar barista nih ya ceritanya ya? Pengennya sih kayak gitu. Halo Arsnesia, di sini kita akan bahas berbagai hal yang berkaitan dengan karir dan dunia kerja. Kita akan diskusi dengan banyak narasumber yang luar biasa untuk berbagi pengalamannya. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang juga luar biasa, seorang alumni juga dari Ars University, untuk berbagi cerita yang seru banget. Inilah Syafira Nur Asifa. Halo semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Kak Syafira, dipanggilnya Pia ya? Iya Pak, benar Pak. Nah, ini banyak ceritanya kan? Iya Pak, insya Allah banyak Pak. Oke, kita jeda dulu ya sebelum kita dengar cerita-cerita yang seru dari Kak Pia. Oke Arsnesia, kita lanjutkan lagi. Kali ini kita akan berbincang-bincang langsung dengan Kak Pia. Ya, boleh manggilnya Kak Pia gitu? Boleh, ya? Pak. Iya. Pia aja Pak, nggak apa-apa. Pia aja? Iya. Oke, ini kan banyak adik-adiknya soalnya. Ya, biarin mereka aja. Oh jangan. Oh gitu. Oke Pia, nanti kita akan cerita banyak gitu ya. Iya, Pak. Tapi kurang lebih Pia bisa cerita dulu masa kecilnya, kira-kira lahir di mana, terus sekolah SD sampai SMA di mana sebelum kuliah di sini. Oke, jadi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Halo semuanya, saya Syafira, saya alumni dari Ars juga, jurusan manajemen pariwisata angkatan 2016. Sekarang saya langsung aja deh. Jadi sebenarnya saya aslinya bukan orang Bandung Pak. Oh, dari mana? Orang tua saya dua-duanya dari Padang, tapi ibu emang lahir dari Bandung, kalau ayah ngerantau ke Bandung dari Padang. Gitu. Jadi sebenarnya saya juga bingung saya orang mana, tapi saya orang Indonesia yang jelas lah ya. Jelas Indonesia kan. Tapi pride Sunda guys. Pride Sunda. Terus kayak gitu, saya punya 2 adik. Saya anak pertama kebetulan, punya 2 adik. 1 perempuan, 1 laki-laki. Adik saya yang nomor 2 lulusan dari Unpad. Yang ketiga baru masuk ke kampus Politeknik Bandung. Terus saya kecilnya ya dari Bandung aja sih, nggak kemana-mana lagi gitu. Jadi tiasanya Rio Sunda atunya? Sedikit sih Pak, soalnya sehari-hari ini saya pakai bahasa Indonesia di rumah. Jadi kalau bahasa Sunda tahunya dari kampus atau lingkungan. Jadi belajar bahasa Indonesia, bahasa Sunda setelah kuliah di sini di Ars? Iya Pak. Gitu lah Pak. Terus udah gitu saya dari kelas 1 sampai kelas 3 SD di Pasir Bogor, daerah Ciwastra. Terus kelas 3 saya sempat pindah ke Lampung ke SD Al Azhar. Terus kelas 5
ya pindah lagi ke Bandung karena ya urusan pekerjaan orang tua lah Pak ya. Terus udah gitu saya SMP di 42 di Ciwastra juga di Bandung. Terus SMK-nya di kalau sekarang namanya Telkom Sekolah Telkom SMK Sekolah Telkom. Kalau dulunya SMK Sandi Putra. Sandi Putra, iya. Ya, Yayasan Sandi Putra kan ya, itu ya buahnya Telkom. Terus sekarang saya terus langsung lanjut kuliah di Ars. Dulu bisa kuliah di sini gimana ceritanya tuh? Sebenarnya gara-gara dari teman sih Pak kan bingung nih mau kuliah di mana, sementara kuliah di negeri sekolah pariwisata negeri yang daerah atas selain biayanya besar, terus kan belum tentu juga keterima daripada uang habis. Saya langsung lah pilih, sini ya? Ya kesini aja gitu. Selain dekat rumah juga kan Pak ya gitu. Terus saya waktu kuliah ya. Itu tahun berapa jadi ya Pia tuh masuk kuliahnya? 2000 berapa tadi? 2016 ya? Iya Pak. 2016 ya? Iya, 2016. Gimana tuh pengalaman kuliah? Pengalaman kuliah benar-benar nggak ada teman yang istilahnya dari satu sekolah ke sini, benar-benar kayak sendiri gitu. Terus waktu maba juga kayak kan masih diajak dulu gitu, diacak-acak gitu, maksudnya teman-temannya gitu. Dan saya juga nggak nemuin Pak teman yang dari manajemen pariwisata, semuanya manajemen, terus anak-anak Vkom, anak-anak lain. Jadi saya bingung, saya tuh sebenarnya kuliah sendiri atau gimana, tapi ternyata di kelas lain teman-teman dari manajemen pariwisata itu. Terus ya di sinilah kuliah terus belajar. Apa yang ininya ya. Ada kejadian aneh nggak atau lucu itu selama kuliah? Kejadian aneh sih nggak ada Pak ya. Sebenarnya seru-seru semua di sini, dosen-dosennya juga. Tapi termasuk yang rajin ya, Pia ya? Iya, termasuk Pak. Yang ambis juga ya? Sedikit ambis Pak ya, juga mau terlalu ambis Pak. Sedikit ambis, karena menurut aku kan kuliah di sini biayanya terjangkau Pak ya. Mungkin kebanyakan orang mikirnya kayak kuliahnya biasa aja, jadi ya udah biasa aja. Tapi kalau penerapan saya itu udah peluang saya buat maju ketika orang lain mikirnya biasa aja gitu. Terus udah kayak gitu ya, walaupun saya tiap bentar banyak nanya ke dosennya, alhamdulillah dosennya semua di sini sabar-sabar gitu. Dosen favorit siapa? Dosen favorit siapa ya? Aduh saya lupa namanya, Pak Mus Pak. Ya, guru dosen matematika ya. Favorit saya. Walaupun beliau suka kesal saya, tapi saya tetap. Tadi katanya ada yang dosennya sampai nangis tadi, kenapa tuh? Dosennya sampai nangis. Tadi yang waktu kita ngobrol-ngobrol sebelum ini, membuat dosennya nangis. Boleh dong cerita tuh? Ya, jadi kenapa tuh? Waktu masa pandemi itu seharusnya saya kan ikut bimbingan gitu ya. Tapi yang ada malah saya kayak nggak ikut bimbingan karena malas, nggak jelas gitu, biasa lah Pak. Gitu kayak sifat malasnya lagi kambuh gitu. Terus anak ambis bisa malas juga ya? Iya Pak, ternyata satu geng yang mau sidang perbaikan, semuanya itu anak-anak ambis semua Pak. Terus udah kayak gitu, saya nggak ikut bimbingan, tiba-tiba dapat kabar ada sidang perbaikan. Itu kayak dari Allah tuh kayak ngasih jalan ya, sok cepet gitu, kayak cepet-cepet gitu ikutin gitu biar wisudanya bareng sama teman-teman sekelas. Akhirnya saya ikutin aja tuh semua bimbingan selama 10 hari. Jadi ngebut Pak. bimbingan. Tapi sebelumnya saya udah mempersiapkan skripsinya udah sebelumnya udah siap ya. Jadi kayak tinggal revisi, hitung-hitung segala macam, walaupun ya banyak ya istilahnya kayak misal gitu setiap mengerjakan itu. Jadi kayak emosinya nggak stabil gara-gara nggak mencapai tujuan gitu loh Pak, nggak mendapat apa yang dimau gitu. Ternyata waktu teman-teman dari sidang pertama itu ngomong, Pak Faisal sampai nangis itu berkaca-kaca. Kenapa? Iya karena kok yang skripsi maksudnya yang sidang itu anak yang rajin-rajin ini malah nggak itu gitu ya? Nggak ikut, yang ikut itu malah yang kayak biasa-biasa. Yang mungkin biasa-biasa aja gitu, maksudnya yang sering hahai gitu. Yang istilahnya jarang ke kampus juga. Kalau kayak ngerasa salah tapi ya mau gimana lagi. Akhirnya saya ikutin aja semuanya tuh bimbingan sampai wisuda, sampai wisuda
sampai akhirnya sidang. Mm-mm. Sidang itu saya tahunya sama Pak Faisal, terus sama apa ya, Pak satu lagi, aduh saya lupa satu lagi, maaf Pak ya kalau Bapak lihat, maaf ya. Saya tahu saya Pak Faisal dulu awalnya, ternyata diganti sama Pak Rahmat gitu ya. Aduh Pak Rahmat nih kata, tapi Pak Rahmat tuh suka nanya kalau saya di kelas, saya suka banyak nanya, terus Pak Rahmat juga suka banyak nanya ke saya takut jadinya lama-lama gitu. Ternyata pas sidang saya udah ngeluarin semua jawaban menurut narasumber, menurut bukti ya, fakta-fakta segala macam. Ya namanya juga sidang, kalau nggak panik bukan sidang kan namanya, kayak kok belum puas Pak Rahmat tuh minta jawaban saya, kayak nanya terus. Ini ada lagi pasti ada lagi kayak gitu. Ya akhirnya saya nangis, Pak ampun Pak gitu. Sampai nangis juga? Iya saya nangis Pak, karena saya bingung harus jawab apa lagi, karena ini sudah menurut narasumber Pak. Di situ Pak Rahmat cuma nahan ketawa aja, saya lihat tuh kayak udah cukup kok, kata aduh saya lupa kan nama dosen yang kedua itu. Pak maaf banget ya pokoknya. Terus udah kayak gitu, udah aja, udah selesai. Selalu cuma Bu Sopa, Bu Sopa tuh pembimbingnya ya? Pembimbing saya kebetulan. Bu gimana ya, ini saya takut sidang perbaikan lagi atau saya nggak lulus ya Bu. Nggak kok Safira, udah cukup katanya. Akhirnya sorenya baru dikabarin kayak nilainya segini ya, nggak apa-apa. Kebetulan saya dapat nilai B gitu. Ya Bu nggak apa-apa, yang penting saya bisa wisuda gitu. Tapi itu salah satu jadi saya kayak sedih juga gitu ya. Mungkin kalau saya nggak terlambat, mungkin skripsi saya nilainya A gitu. Udah yakin sih Pak pasti nilai A gitu kalau misalkan gak terlambat. Tapi alhamdulillahnya waktu pas pengambilan ijazah, ternyata saya lihat oh saya cum laude juga, masih alhamdulillah gitu ya. Cum laude gitu. Jadi kayak walaupun orang tua cum laude dong, tepuk tangan dong cum laude. Walaupun saya agak walaupun saya telat, ngerasa dosa ke orang tua karena kayak ngelambat-lambatin kuliah, tapi kayak ternyata aku cum laude tahu. Terus tapi aku kayak nggak mau ngomong gitu Pak, kayak sebenarnya aku telat gitu segala macem gitu. Terus pelajaran yang bisa diambil apa tuh buat adik-adik kelasnya buat tuh dari kejadian itu? Siapapun ya yang lihat kayak A-nya juga, tugas jangan pernah ketinggalan, kayak guys mending ngerjain cepet-cepet daripada ketinggalan. Terus kalau bimbingan ikutin aja, jangan kayak ada alasan A, B, C, D. Itu penting banget, sebuah bimbingan satu kali itu sangat penting menurut aku, kayak jangan kayak aku gitu, kayak jadinya ketinggalan semuanya gitu. Jadinya nanti ngerembetnya kemana-mana. Ya siapa tahu ada sidang perbaikan, kalau nggak ada gimana? Kan harus ngulangin ke tahun selanjutnya, uang lagi nanti yang keluar gitu. Intinya ya jangan terlambat melakukan hal apapun. Tugas. Tuh ya, dengerin ya adik-adik Arsnesia yang lagi kuliah. Ya, jangan telat ya pokoknya guys. Pokoknya nggak apa-apa, paksain aja gitu, jangan malas-malasan. Oke. Gitu, jadi yang berkesan di kuliah ini adalah itu ternyata ya? pas sidang Pas sampai sidang, ya. wisuda. Jujur pas saya sampai nangis waktu saya sidang, kayak alhamdulillah ya gitu, kayak ada juga gitu jalan buat saya biar sidang di tahun itu juga, biar wisuda bareng-bareng sama teman-teman sekelas gitu. Oke. Terus habis itu wisuda ke kerja tuh berapa lama sempat nunggu? Kalau nggak salah tuh bulan April saya kerja. Wisuda Januari ya? Januari 2021. Oke. Terus April 2021 udah kerja? Iya. Nah, boleh dong cerita gimana dapat kerjanya tuh? Jadi saya tuh kerja pertama tuh di Hit Me Up Drinks. Itu tuh yang punyanya itu masih teman-teman saya juga, tapi udah senior gitu Pak ya. Yang udah kerja di mana-mana, mereka bikin suatu usaha tersebut buat kayak ngembangin diri lagi segala macam. Kebetulan saya satu-satunya perempuan yang di sana gitu. Jadi kayak kalau biasanya kan kalau ada perempuan lain yang bekerja, jadi kayak ada saingannya segala macam. Walaupun saya nggak mikir saingan Pak, yang penting saya mah kerja kan mikirnya ya. Akhirnya selama beberapa bulan itu 1-2 bulan lah kalau saya kerja. Karena pandemi saya mikirnya kayak udah jauh, terus kayak mikirin kesehatan. Karena kan saya pulang pergi dari Grebage Dago atas. Itu di Dago ya? Iya, di Dago atas. Karena saya mikirin kesehatan orang tua juga, pokoknya saya bawa virus, mending saya
cut aja si kerjaan tersebut. Udah kayak gitu, bulan Oktober awal-awal, ini adalah pekerjaan kedua saya di coffee shop Kontras gitu. Sampai sekarang ya? Ya sekarang. Gimana tuh ceritanya tuh? Ya. Pertama tuh saya tuh di Kontras, mau lihat ini Pak, kayak mau me time gitu ceritanya, sambil sendirian. Lihat story-nya Kontras, ternyata Kontras itu lagi buka part time buat barista. Dan di situ kualifikasinya boleh kok yang nggak tahu tentang kopi sama sekali atau yang nggak punya skill sama sekali bisa diterima. Tapi udah ambis tuh Pak, kayak pasti nggak akan keterima nih, karena kan siapa sih yang nggak tahu Kontras gitu di Bandung tuh. Akhirnya tetap aja gitu maksain walk-in interview. Tapi walk-in interview itu saya juga lupa, saya nyiapin materi buat saya interview. Akhirnya kayak makin percaya diri nggak akan masuk kayaknya. Sampai akhirnya pas di hari yang sama, sore-sore saya ditelepon, besok masuk training dulu aja ya, biar tahu segala macam. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi buat kedepannya gimana. Selama 3 bulan saya jadi part time barista, tapi saya juga sambil kayak nyari-nyari tempat yang lain ya Pak ya, kayak nggak mau ketergantungan selamanya jadi part time kan gitu. Terus akhirnya di bulan Desember saya ditawarin part time juga di Little Kontras. Jadi Kontras tuh punya anaknya lah gitu, namanya Little Kontras gitu. 2 bulan saya part time di 2 tempat. Tempatnya juga nggak beda jauh, dari Jalan Anggrek ke Jalan Nanas juga gitu. Akhirnya pas Januari saya ditelepon, gimana mau nggak full time di Little Kontras, ditawarin ini segala macam. Oke deh, lanjut sampai sekarang. Oke, sebentar tentang barista nih, saya juga kan nggak tahu ya. Boleh dong cerita barista itu ngapain aja sih? Barista itu kalau menurut saya Pak ya, kan saya belum jago Pak ya, masih banyak yang jago. Kalau tapi kan udah cukup lama kan di situ. Kan barangkali ya, banyak yang ingin tahu juga. Siapa tahu mau ngeracik kopi sendiri atau gimana. Ya. Jadi kalau menurut pribadi aku, barista itu kayak benar-benar sebuah seni Pak ya. Seni dalam dunia minuman gitu, kayak mulai dari kebersihannya, enjoy-nya membuat sebuah kopi tersebut, terus kayak memilih sebuah beans juga, itu juga penting banget kalau menurut saya. Jadi mulai dari beansnya pilih, terus di di grillnya itu di manual sendiri Pak. Manual ya? Iya, manual sendiri. Terus udah mulai kita kan oke lah sekarang ambil aja di Kontras tuh ngebrew kayak V60 atau orang nyebutnya. Saya juga awalnya bingung banget kenapa orang-orangnya tertarik banget sama V60 di Kontras ini. Ternyata awalnya kan saya kan nggak bisa minum kopi Pak ya. Saya kayak bikin awalnya kayak rasanya apa masih hijau katanya. Jadi ada palet rasa gitu lah Pak. Kalau mereka kalau kata orang Sundanya nyeruput gitu, mereka tuh langsung mikir warna gitu di otaknya tuh. Kalau warna hijau tuh berarti masih belum bagus rasanya. Jadi banyak warna. Saya tuh katanya masih di warna hijau gitu. Terus akhirnya belajar lagi setiap harinya. Akhirnya walaupun saya nggak nikmatin minumnya, tapi saya nikmatin cara bikinnya Pak. Karena menurut saya seru banget. Banyak yang harus diulik tuh, ya banyak banget yang bisa diulik dari sebuah V60 tersebut. Habis itu jadi suatu hari saya tuh masuk pagi Pak di Kontras. Ada kedatangan customer biasa lah, bertiga. Datang 1 laki-laki 2 perempuan. Dia minta 2 espresso yang terbaik, yang pilihan terbaik menurut saya, 1 latte sama 3 V60. Pagi-pagi banyak minum kopi, saya pikir kayak aduh emang udah kuat nih orang-orang minum kopi. Ternyata mereka tuh adalah satu orang tersebut adalah penemu rumus resep dari V60 Pak. Jadi saya juga kan si Kontras itu rumahnya, Kontras itu belakangnya rumah bos saya Pak. Jadi bos saya tuh tiba-tiba keluar kayak Pia selamat pagi, lagi ngapain nih? Pas bos saya keluar, mukanya langsung berubah Pak. Ya tamunya itu. Karena langsung panik gitu, langsung pucet tuh.
langsung pakai masker, bos saya langsung keluar, langsung ngobrol. Tapi ngobrolnya tuh gak ada bercanda-bercandaan Pak, saya lihat dari luar. Serius gitu? Serius banget. Aduh, kata saya, ini aku udah yang salah. Customer gimana? istimewa? Iya, ternyata customer istimewa Pak. Terus pas saya keluar, saya diomongin karena saya bingung Pak ya, kayak saya panik, saya juga sangat bos saya pucat mukanya. Saya kasih kopinya, silakan ya Kak gitu. Mbak, iya kopinya enak. Oh ya terima kasih, karena saya mikir kopi kontras tuh emang enak. Jadi kayak udah emang ya udah biasa kontras, siapa sih yang nggak tahu kopi yang enak gitu ya. Akhirnya pas saya masuk ke dalam lagi, tamu-tamu tersebut pulang, bos saya ke dalam kayak terima kasih ya Pi. Itu tuh orang itu adalah penemu resep, salah satu resep di ngebrew dan dia bilang jadi ekstraksi kamu tuh udah bisa masuk lomba. Nah pas saya masih part time, masih 1 bulan 2 bulan di sana, tiba-tiba udah diomongin gitu. Jadi teman-teman di sana tuh kayak masa sih pengen cobain dong kayak buatan aku tuh seperti apa gitu. Walaupun saya sendiri kayak minumnya kayak ya udah, yang penting saya tuh taunya enak dan gak enak doang sih menurut saya gitu. Dan ternyata, jadi beruntung banget tuh ya? Iya Pak, walaupun sebenarnya deg-degan juga awalnya. Ketemu suhunya kopi. Ya. Tapi kebetulan bos saya itu juga suhunya kopi sih Pak. Udah jadi juri di semua perlombaan gitu. Jadi kayak emang sih yang punya coffee shop itu harus benar-benar yang ngerti kopi itu emang benar gitu. Oke, seperti yang tadi, dari kejadian tadi, apa tuh pelajaran yang bisa didapat dan dibagikan ke adik-adiknya kira-kira? Apa ya? Kayak ya sebenarnya kan dapat tamu VIP itu kan kita kan nggak tahu ya VIP atau enggak gitu, apalagi anak-anak part time saya yang jarang masuk, yang nggak tahu kopi sama sekali gitu, nggak dikasih tahu kan ini siapa gitu. Jadi saya cara menghadapi orang tuh kayak nggak ada istimewa-istimewanya, kayak sama aja semuanya sebenarnya. Tapi memang profesional ya, harus seperti itu kan? Iya, harus profesional. Semuanya sama aja Pak, saya mau yang nggak pernah kesana, nggak pernah ngopi sama sekali, atau yang sering ngopi gitu, memperlakukannya dengan cara yang sama aja. Dan ngerjainnya serius kan ya? Maksudnya Pak, mau buat siapa, pokoknya ada standar yang harus diikuti kan? Iya Pak. Jadi kalau saya bikin V60 itu, misalkan kasir kosong, saya sendirian lagi bikin V60. Jadi saya tuh kalau bikin V60 ya udah fokus bikin V60 aja. Ada tamu datang, jangan dihirauin dulu gitu, kayak bentar ya Kak, ditunggu sebentar. Saya selain ngebrew dulu, karena itu udah seninya Pak. Jadi nggak boleh fokus kayak yang lain, harus satu itu aja. Oke. Kira-kira berapa menit sih ngerjain gitu? 3 menit kurang lebih 3 menit ya. kurang, Jadi selama 3 menit konsentrasi ke situ ya. Iya benar Pak. Terus kan kalau kopi itu ada macam-macam tuh, ada apa sih? Si susunya dibikin gambar macam-macam tuh. Latte art Pak. Latte art. Iya. Bisa juga? Bisa Pak, harus bisa. Harus bisa ya? Iya Pak, karena dipaksa di kontras harus bisa semuanya. Itu gimana belajarnya tuh? Awalnya tuh mulai dari nge-steam susunya, nge-ekstraksi kopinya juga, bikin espressonya juga gitu. Yang baik dan benar tuh emang ngaruh ke semua rasa Pak. Terus nge-steam susunya tuh kan harus kayak nggak boleh terlalu panas, nggak boleh juga terlalu suhunya mesti pas gitu harus ya? Harus pas ya, karena buat si foam latte-nya, artnya sebuah ya, kayak gambar-gambarnya itu harus benar-benar nggak boleh bubbling, nggak boleh juga terlalu tebal, nanti yang ada terlalu banyak busa daripada si kopi susunya, latte dan latte bawahnya gitu. Itu gambarnya gimana sih? Sesuka kita atau ada standarnya atau gimana tuh? Standarnya bikin gambar sih gitu? Kalau menurut aku semuanya sih basicnya pasti berbentuk hati apa ya. Nah kalau ada yang udah jagoan nih, sekarang kan ada gambar angsa, gambar unicorn gitu. Kalau saya sih masih belajar bikin stack 5 ya berbentuk hati tapi 5 atau lebih gitu. Karena bikin angsa dan unicorn tuh harus benar-benar cepet cara bikinnya, dan kayak ya gitu susah gampang sebenarnya, tapi harus ada kemauan gitu tuh. Berapa lama bisa sampai bikin gitu? Itu waktu dulu belajar? Berapa ya? 2 mingguan deh Pak. 2 minggu ya? Ya 2 minggu kurang. Tapi setiap penyajian ke customer tuh, kalau gambarnya menurut saya jelek, kayak maaf ya Kak, saya harus ngomong maaf ya Kak, gambarnya jelek, saya masih belajar. Harus ngomong kitanya gitu.
soalnya takut ini kan yang suka datang ke coffee shop gitu, kenapa gambarnya kayak gini gitu kan, takutnya itu dipertanyakan kan. Mending bikin alasan dulu sebelum ditanya. Terus terang aja ya. Terus terang aja. Oke. Tapi sekarang udah jago dong. Alhamdulillah Pak, masih belajar kok Pak. Oke, kira-kira ke depan apa lagi nih cita-cita Kalau saya dari sebenarnya Pia? Pribadi tuh pengen jadi styling sih Pak, styling di baju-baju kayak di mall gitu. Oke, Ya, berarti di luar barista nih ya ceritanya ya? Pengennya sih kayak gitu. Terus Oke. kalau styling orang-orang yang misalkan kayak mau pre-wedding atau kayak maternity shop gitu. Terus apa lagi ya? Memang udah ini juga dikerjain juga itu? Enggak sih Pak, cuman teman-teman aku, saudara-saudara aku selalu manggil aku mau wisuda nih katanya. Kira-kira konsepnya gimana ya? Tolong bantuin cari bahan sama warna buat dirinya sendiri sama keluarganya. Jadi udah jadi desainer lah ya, desainernya. Pengennya sih Pak, tapi ya udahlah, cukup teman-teman dan keluarga aja dulu yang. Ya, yang penting kan dikerjain dulu, dijalanin dulu ini kan. Kalau misalkan udah pede, baru aku nanti ikut-ikut teman-teman mungkin yang barangkali anak-anak styling ya, kayak bisa aku bantu sambil belajar juga. Itu gimana, digambar atau apa tuh kalau gitu? Enggak sih Pak, kalau aku styling tuh jadi yang udah ada, yang udah lebih ke bahan sih, nyari bahan dulu. Milih bahan. Ya, sama tergantung nanti konsepnya mau kayak gimana. Nanti misalkan misalkan bikin kebaya Bali gitu. Oke, nanti sama aku dicariin. Nanti tinggal ke tempat jahitnya, karena kan aku juga nggak mungkin ngukur segala macam sih Pak. Lebih suka mix and match baju aja gitu. Sebenarnya. Walaupun ke diri sendiri jarang gitu Pak ya, tapi lebih seneng kayak nge-styling orang lain. Iya. Oke. Iya. Nah, ini udah dikodein nih. Kayaknya memang kita perlu break dulu di sini. Boleh. Ya. Hai Arsnesia, siapkan dirimu untuk menjadi apa yang kamu inginkan. Menemukan versi terbaikmu dengan berkuliah di Ars University. Jakarta sudah melakukan kampus yang selalu beradaptasi dan berinovasi secara tatap muka. dan menjadi rumah terbaik untuk menemukan cita-citamu. Salah satunya menjadi Digital Strategy Manager, Digital Planner, dan masih banyak yang lainnya. Menjadi Digital Branding Consultant, PR Officers, Content Creator, dan kamu bisa memilih semuanya sesuai passion kamu. Di sini, kamu pun bisa menjadi IT Consultant, System Analyst, Data Scientist, dan apapun yang kamu impikan. Dan untuk kamu yang punya mimpi di dunia kesehatan, kamu bisa menjadi perawat profesional. Dan untuk kamu yang ingin berkuliah di program studi perhotelan dan pariwisata, kamu bisa menjadi managerial tour and travel, dan kamu pun bisa punya usaha di bidang pariwisata berbasis digital. Di sini, kami setia membimbing dan mendampingimu berjalan dan berlari menggapai cita-citamu. Selain itu, di Ars University ada entrepreneurs, startup, dan futars, dan juga berbagai kolaborasi menghadirkan mentor-mentor yang akan siap mendampingimu. Bagi kamu yang ingin menemukan dan mengembangkan skill terbaikmu, Ars TV hadir sebagai media kampus yang entertain dan sangat edukatif. Kita membangun mimpi, kita fokus berjuang, kita berinovasi, kita meraih cita-cita, dan kita menginspirasi. Fokuslah pada cita-citamu, wujudkan impianmu, kami mendukung. You are Yes, we are. Oke, Arsnesia, kita lanjutkan lagi obrolan kita dengan Pia. Nah, ini segmen terakhir nih. Iya Pak. Biasanya di segmen ini kita kasih kesempatan buat tamu kita
buat apa ya, ngasih hal-hal penting lah buat adik-adiknya nih, Arsnesia yang lagi masih kuliah. Kira-kira apa yang mau dikasih dari pihak ke adik-adik yang masih kuliah? Apa ya, mungkin kalau sekarang kan banyak teman-teman yang punya masalah memendamnya pribadi ke sendiri, nggak mau cerita ke teman, baik itu teman sendiri. Sementara yang saya rasain semenjak kuliah di sini, semua dosen dari jurusan saya tuh ngomong kalau ada masalah ngomong aja, mau kerja keuangan atau apapun bilang aja. Tapi alhamdulillahnya apa ya, saya tuh salut banget sama dosen-dosen ini, kayak solid banget, kayak banyak dosen yang ngebantu teman-teman saya buat ngebantu di bidang finansialnya buat melanjutkan kuliah, yang benar-benar kayak menurut saya kayak bagus sih, keren banget. Nggak nyesal saya kuliah di sini gitu, kayak karena menurut saya dosen biasanya dianggap kayak ya udah kita ketemunya di kampus aja, saya ngajar, kalian belajar, tugas selesai. Tapi di sini enggak, dianggap semuanya kayak dianggap anak. Dan kayak benar-benar kayak punya orang tua di sini tuh. Alhamdulillah. Iya. Gitu sih. Terus diomongin aja kalau punya masalah apapun itu. Nah, tuh. Selagi ada solusi dari dosen, ya udah kenapa enggak gitu. Terus apa ya? Ya nomor 2, tugas jangan lupa. Nah, itu tadi ya, pengalaman pribadi gitu ya, guys. Tugas, bimbingan itu benar-benar dipaksain aja, jangan. Aduh, nyesel sumpah guys, nyesel banget saya. Terus udah gitu ketiga, etika. Etika ngechat sama dosen. Sebenarnya sih dengan siapapun loh Pak ya. Iya, iya. Nah, benar nih, penting banget nih. Ini penting banget nih buat didengar Arsnesia ya. Jadi kadang-kadang memang saya juga sering ketemu tuh pengalaman seperti itu. Ya maklum sih, mungkin anak-anak masih muda belum tahu kan. Ya, nah, kira-kira gimana? Yang bagusnya gimana? Boleh diceritain. Jadi bukan berdasarkan dari teman-teman, beberapa teman di sini, tapi saya lihat dari teman-teman saya yang lain yang kuliah di kampus lain, selalu nanya, "Pi, kenapa ya ini dosennya nggak mau ngebales?" Coba aku lihat chatnya, ternyata ngechatnya, "Pak, tugas saya udah dikirim, udah kekirim belum ya?" Ya gimana nggak dirit aja, harus ada etikanya dong. Sama aku diajarin akhirnya kayak, "Halo Pak, selamat pagi. Perkenalkan saya, misalkan Safira dari jurusan manajemen pariwisata. Salah satu murid Bapak juga ingin menanyakan suatu hal Pak." Jadi sama aku dipanjangin, jadi biar dosen juga kan enak bacanya. Lagian siapa sih yang mau tiba-tiba ngechat kayak, "Pak, udah dikerjain tugas, saya udah ngerjain tugas, udah dikirim belum, udah keterima belum?" Ya saya juga kalau misalkan jadi dosen, saya juga nggak mau ngebalas Pak ya, kayak apaan nih gitu. Akhirnya kayak etika ngechat atau ya SMS sama dosen tuh emang harus ada sih guys gitu. Jadi kayak gimana ya, kita tuh mahasiswa gitu, dari siswa jadi maha itu kan, jadi udah di atas segala, udah bukan di atas segalanya, jadi udah lebih gitu, dewasa lah harusnya ya. Dewasa, jadi harusnya punya etika. Texting atau chat sama dosen itu harus ada sih. Sip, mantap nih. Iya. Masih ada lagi pesan-pesan buat Arsnesia yang lagi nyimak? Ya, paling apa ya, selalu sehat-sehat semuanya, Bapak Oke, juga sehat. amin. Semoga Ars makin sukses terus ya Pak. Amin. Saya lihat perkembangannya tiap tahun makin hebat sih Pak. Terima kasih. Bangga kok Pak, Mohon saya juga di sini dukungannya. kuliahnya. Ini terima kasih juga ya Iya. buat Pia Iya Pak. Safira Nur Asifa Iya Pak, benar. yang sudah bersedia hadir di sini. Kita ngobrol-ngobrol, berbagi banyak hal. Nah, sebelum kita closing, ini ada satu t-shirt yang saya pakai. Nah, karena kita udah selesai ngobrol, Iya Pak. saya kepingin juga supaya Pia juga bisa memakai ini. Oke Pak. Nah, silahkan dipakai. Food Art Center. Wih, baru nih Pak. Masih baru nih. Baru dong. Mau pakai ya Pak? Oke, ya silakan. Oke, sama ya Iya Pak. kita. Nah, terus kita akan
seperti biasa, buat penutup Ya. kita akan ucapkan salam yelnya Ars ya. Ya. Oke, kita bareng-bareng nanti saya bilang apa? You Ars, kita bareng-bareng Yes We Ars. Nah. Oke. You Ars, Yes We Ars. Terima kasih. Ya. Halo Arsnesia, kita sudah berbincang-bincang dengan salah seorang alumni kita yang luar biasa, Syafira Nur Asifa. Iya. Terima kasih banyak ya, Ya Pak, saya sudah terima hadir kasih, Pak, di udah sini. mau undang saya ke sini Pak. Sama-sama. Oke, jadi kita akan jumpa lagi di episode berikutnya dengan narasumber yang juga luar biasa. Bye-bye. Futars, create your future with us.